Tapi lebih ke, karena gini, menurut saya motivasi itu ya percuma lah kita dengar kata-kata motivasi, kita baca motivasi di scan. Kita kedatangan tamu spesial pastinya. Mungkin yang di rumah nih menonton kita bisa perkenalan diri dulu ya Bapak. Boleh langsung aja. Yang tim hitam atau tim putih boleh langsung perkenalan dulu aja. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Mubarok. Kebetulan saat ini handle area Madiun, khususnya Madiun Ponorogo. Jadi bisa dibilang Madiun Karesidenan sekarang jadi tanggung jawab saya di tahun 2022 ini. Asal saya dari Gresik, Jawa Timur. Sekarang sudah berkeluarga, alhamdulillah sudah punya 2 anak, 2 putra yang sangat sehat dan sangat aktif. Bapaknya? Langsung dilanjut Bapak. Aktif sekali ya Pak? Aktif sekali. Oke, selamat beraktivitas teman-teman. Kalau ngomong selamat malam, ya tanyanya kapan nih? Saya Ahmad Ubaidillah, biasa dipanggil Ubed. Sekarang saya dipercaya untuk membantu teman-teman yang ada di Bojonegoro, Ngawi sama Tuban. Itu sih. Luar biasa. Asalnya Gresik sama. Oke. Dari Gresik sama dari Gresik ya, bertumbuh bersama ya. Enggak juga. Berarti historinya beda, dari 2 sini beda. Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya. Saya boleh tanya ya tentang histori perjalanan selama berkarir di Oppo. Mungkin dari Bapak Alfian dulu boleh. Ya, kalau ngomong-ngomong masalah histori ini masih ingat nggak? Masih. Tanggal berapa kira-kira masuk? Kalau saya masuk di tanggal 14 November tahun 2014. Oke, gokil. 14 November 2014. Secara histori, bapaknya lebih senior. Oh iya. Kebetulan saya di 1 Desember 2014. Selisih 1 bulanan lah dari Pak Ubed. Kalau histori sendiri, ini sudah berapa tahun berarti ya? Saya hampir lupa dan nggak kepengen ngitungi berapa tahun karena nanti jatuhnya malah bosen terus ngerjain sesuatu kayak ya sudah cukup sampai sini. Karena memang di Oppo ini kalau tak rasa sampai di titik ini hampir nggak pernah ada habisnya, yang pertama. Terus yang kedua, selalu ada hal yang baru di circle kita ini, entah itu nanti di brand, entah itu nanti di arah perusahaannya, entah itu nanti di kebijakan yang bakal kita terima atau bakal kita jalankan. Jadi kalau kita ngomong perjalanan di Oppo, mulai dari promotor, kemudian mulai dari TL, dulu ada istilah TL di Gresik, terus SPV, pindah area sini, pindah area sana, pindah kota, ini nggak bisa istilahnya detail, terus lebih banyak waktu yang kita habiskan buat selalu ngejar kesempurnaan. Oke, dari Pak Alfi sendiri perjalanan mulai dari karir promotor sampai saat ini ya Bapak ya. Kalau dari Pak Ubed pasti ceritanya juga beda. Beda jauh sama Pak Alfian, beda jauh. Ya. Meluruskan sedikit, Pak Alfian promotor dulu. Promotor ya? Berapa bulan? 2 minggu. Ya, bedanya di situ. Jadi Pak Alfian dalam waktu 2 minggu sudah mampu lah untuk ke divisi yang lebih tinggi, TL dulu. Kalau sekarang mungkin sales ya. Kalau dulu TL. Karena dulunya Anda susah diatur. Iya, yang lebih dulu banyak gitu. Iya. Dulu Pak. Sekarang tetap nanti di-cut gitu ya. Enggak, kalau dari saya, kalau ngomong masalah perjalanan itu, saya bahkan masih ingat sekali saya promotor itu di 1 tahun 6 bulan, terus kemudian naik di trainer itu 1 tahun 4 bulan, kemudian di PIC itu ada 6 bulan, kemudian di training manager itu 1 tahun 2 bulan, terus ke RM sampai sekarang.
RM pertama handle Ponorogo waktu itu, pecahan dari arahnya Pak Alfian juga. Jadi ya ini pas lah momennya. Saya sama Pak Alfian bareng ngobrol, ketemu pasti. Karena dulu di zaman trainer juga kita satu area. Pak Alfian SPV, saya trainer. Cuma pas zaman saya promotor aja, nggak sama Pak Alfian. Iya, jadi mulai trainer, terus kemudian PIC, dulu ada PIC, terus ada head trainer, terus ada training manager. Itu mesti ketemunya Pak Alfian lagi, mesti gitu. Itu sih. Oke, sehingga dapat di posisi sampai saat ini pun berkat perjuangan selama bertahun-tahun juga, bahkan berminggu-minggu yang sudah diangkat jadi kita nggak bisa bohongi proses sih, kita nggak bisa bohongi istilahnya kayak perjuangan. Kadang atasan ini ngasih kita kesempatan, kadang atasan ini ngasih kita kepercayaan. Ini nggak mula-mula anak ini bagus, tiba-tiba langsung angkat, terus anak ini rajin, anak ini disiplin dalam satu waktu atau dalam satu season aja, kita enggak. Jadi memang kalau boleh sharing, memang banyak ujian yang sudah kita lewati. Baik itu di kayak boleh sharing sedikit gitu, di level keluarga, kemudian ada banyak pertimbangan kayak pindah kota, pindah area. Ini keluarga pasti ada pertentangan dengan kayak terutama di istri ya, terus kemudian anak juga masih kecil waktu itu. Habis itu mesti finansial juga, kita nggak bisa bohongi, karena memang pindah ini nggak cuma pindah fisiknya juga, pindah semuanya. Karena kalau kita cuma ngerjain separuh-separuh, kita nggak bakal bisa sukses di area baru tersebut. Ya, terutama mungkin pas ini Pak, pas dari yang kita leader terus pindah RM, Pak Alfian harus dari Gresik ya, dari Gresik langsung semua satu keluarga pindah ke Ponorogo. Ponorogo. Kita sama Bapak. Sama. Dari Gresik terus mencoloknya di Ponorogo. Cuma saya enggak dari Gresik ke sini dulu. Saya ke Kediri dulu baru Ponorogo. Cuma modalnya hampir sama sih, maksudnya nambahi yang Pak Alfian bilang tadi, kita pindah di posisi yang baru, minimal ada modalnya lah. Harus ngontrak dulu, harus dunungan sama orang-orang rumah. Ini 1 bulan ke depan ini gimana? Kalau sekarang kan mungkin agak gampang Pak ya. Jadi ada open recruitment posisi A, posisi B, benar. Gitu ya. Jadi kita dulu nggak punya kayak kamu bakal saya siapin buat jadi ini, itu nggak pernah ada. Tidak sama sekali. Kita cuma kerja, gimana baiknya, gimana bagusnya, progres itu aja yang kita pikir. Tipes. Baik, dari progres itulah sehingga bisa di titik setinggi ini. Oke, berarti punya kesempatan ya Bapak, ketika kita berawal dari nol nih, untuk mencapai sesuatu tuh, untuk mencapai promosi-promosi yang telah disiapkan dari perusahaan itu pasti selalu ada kesempatan ketika ada kemauan. Betul. Iya betul. Jadi kayak gini, mindset sama pola pikir, saya nggak nyalahin dan saya nggak mau benerin apa yang mau saya sampaikan, ya enggak ya. Sekarang ini lebih kayak SDM ya, kualitas SDM sekarang ini lebih lihat kayak jenjang karir dan kayak posisinya, terutama di sisi finansial. Jadi saya kerja di posisi ini dapatnya gaji berapa, saya berada di sini, saya ngerjain ini apa yang saya dapat. Jadi dia lebih mikirin kayak input dan lebih mikirin, boleh egois, cuma sekarang dengan kondisi seperti ini kayak kualitas SDM kita makin jauh menurun. Karena kalau boleh dibandingin di masa kita yang dulu ini, hampir kita nggak pernah mikirin gaji. Dan bisa ditanya juga di Pak Ubed ini, hampir kita nggak pernah nanyain gaji kita ini berapa, itu nggak pernah. Jadi kalau sekarang ini ya lebih banyak dan lebih sering menemukan hal-hal model kayak gitu. Jadi tiba-tiba tanya gaji, tiba-tiba komplain gaji kurang. Ini kayak kamu ini kerja padahal sudah sesuai standarnya, kemudian skema gaji juga sudah tahu, kenapa harus komplain di lain harinya. Itu kan kayak kepedulian tentang kerjaan dia, tanggung jawab dia terhadap kerjaan juga tak rasa sangat kurang sih. Jadi kalau dulu memang susah Pak Ubed ya. susah jelasinnya. Cuma gimana ya, saya menganalogikannya ini, kita memang benar-benar kekurangan. Jadi lebih sering mandang enak ya,
sekarang enak ya. Sekarang mereka ini nggak pernah ngelihat histori kita kayak gimana. Terus saya juga nggak merasa seorang pekerja keras benar-benar yang kerja keras gitu, nggak selalu gitu. Cuma ini kalau dibandingin dengan SDM yang sekarang ini kualitasnya jauh menurun karena apa-apa mesti dihitung dengan duit. Karena di satu momen saya pernah dapat wejangan di, sebut saja Mr. Oji ya, dapat wejangan dari Mr. Oji ini, jangan bikin atau jangan buat kamu yang mengejar uang, tapi itu yang tak pakai sama sekarang. Jangan bikin atau kamu ini di posisi ngejar uang, tapi usahakan uang ini yang ngejar kamu. Lewatnya dari mana? Ya dari kerja keras. Lewatnya dari mana? Dari prestasi. Lewatnya dari mana? Dari tanggung jawab. Lewatnya dari mana? Dari benefit. Oke, setelah dari pembicaraan ini kita ngomongin masalah SDM yang awalnya selalu melihat gaji terlebih dahulu. Itu adalah salah satu case yang umum dan normal bagi seluruh perusahaan. Dari Oppo sendiri, adakah budaya perusahaan untuk menangani case-case seperti itu? Mungkin dari Bapak Alfian dan Bapak Ubed bisa menjawab atau memberikan treatment khusus. Yang sering gesek kan, yang sering mengalami model kayak case-case gitu Pak Ubed, karena beliau dari trainer, kemudian di manajer trainer lebih banyak bersinggungan dengan masalah-masalah case yang berhubungan dengan SDM. Saya bagian pembersih, bagian nyapu-nyapu ya. Tapi memang bener sih, ngelanjutin yang Pak Al bilang di awal tadi. Sekarang itu banyak teman-teman yang nuntut gaji dulu dibanding kinerja dulu. Padahal ada apa ya, ada dua poin sebenarnya yang harusnya ya itu juga kita pakai semua sih, model karyawan yang to be apa to have. Jadi kamu dapat dulu baru kerja atau kamu kerja dulu baru dapat. Lah sekarang ini banyak teman-teman yang mungkin saya sih nggak tahu Pak Alfian, mungkin saya juga sempat di posisi yang misal gini, jadi gajian kita kan tanggal 6 ya. Iya, tanggal 6. Pada saat kita nerima gaji tanggal 6, terus kemudian tanggal 6 sekarang bulan apa? Juni. Tanggal 6 Juni kita nerima gaji. Itu kan hasil kerja kita di bulan Mei. Ketika tanggal 6 kita nerima gaji cuma sedikit karena kemarin kita nggak perform, itu kita merasa bahwa di bulan ini kinerja kita juga harus turun. Kenapa? Karena gajiku titik. Karena gajinya turun. Padahal ini kan gaji hasilmu di bulan kemarin. Kenapa harus jadi penyebab kinerjamu bulan ini turun? Nah, kalau di budaya perusahaan ini namanya ada memulai berdasarkan akhir. Jadi kalau kamu mau memulai berdasarkan akhir, bukan akhir bulan lalu untuk digunakan sebagai awalan bulan ini, bukan. Tapi di bulan ini kamu sudah tahu nih akhirnya ini mau dapat gaji berapa. Nah, banyak teman-teman di area yang memulai berdasarkan akhir itu salah persepsi. Tanggal 6 Mei dijadikan awal, ini kan akhir Mei nih. Iya, betul. Tapi dijadikan awal kerja di bulan Juni. Yeah. Kan keliru. Di bulan Mei kamu sudah babak belur nih. Oke lah, teman-teman sudah bekerja keras dan segala macam, tapi nggak nutup target. Lantas jangan menggunakan alasan ini untuk performnya turun di bulan selanjutnya dong. Bulan selanjutnya ya bulan selanjutnya. Bulan Mei kamu gagal. Nah, banyak yang terjebak tanggal 6 besok saya terima gaji sedikit. Gajiku sedikit. Bulan ini saya tak santai, percuma gaji saya sedikit. Itu mindset yang salah. Harusnya ya wes bulan Mei sudah, bulan lalu sudah kita kalah, oke. Toh kita nggak menuntut tiap hari juga tiap bulan shift target, nggak ada ceritanya. Sekarang saya ngomong Pak Al berapa kali nggak shift target Pak? Sering kan. Tapi tetap di sini, maksudnya di Oppo juga tetap ada yang namanya introspeksi diri, terus kemudian mengejar kesempurnaan. Nggak chief terus di-cut, enggak. Jadi yang nggak chief sudah lah. Kemarin kita ada kesalahan apa, introspeksi diri untuk mengejar kesempurnaan di bulan selanjutnya. Jangan terjebak di kita dapat gaji dikit terus kerjanya seluruh maksimal. Gitu ya. Itu kan ya sudah lah, yang sudah biar sudah. Okay. Itu banyak case gitu sih. Saya juga sempat beberapa fase di situ, cuma kemudian ada beberapa reminder terus dari atasan, dari rekan-rekan juga. Yuklah, wis mari yuk balik lagi gitu. Dari case tersebut untuk meningkatkan kinerja lagi nih, kan biasanya kalau SPG, SPB itu kalau udah
down dalam pekerjaannya, kemarin udah nggak achieve, hari ini biar meningkatkan kinerja di bulan ini, adakah treatment khusus Pak? Kalau menyambung dari punya Pak Ubed tadi, memulai berdasarkan akhir, terus kemudian introspeksi diri, ini adalah lawan dari orang-orang lama. Kalau boleh argumen gitu ya, karena sampai di titik sekarang ini kita sudah banyak melihat banyak teman-teman kita atau banyak saudara-saudara kita yang berada di beberapa posisi ini tumbang dalam artian di beliaunya ini nggak bisa kayak nerima tekanan, kemudian di fase yang benar-benar bosan, capek, sudahlah menyerah di tengah jalan ini. Karena memang kalau di introspeksi diri ini dan dengan pertanyaannya sampai tadi ada korelasinya memang di kayak pendekatan secara emosional, karena di Oppo ini kita juga lebih sering didekatkan dengan rasa kekeluargaan, dengan emosi yang begitu banyak ini kita lebih dirangkul. Jadi mau nggak mau dengan cara personal, face to face, kemudian kita seenggaknya tahu masalah teman-teman yang ada di bawah ini seperti apa, kita coba kasih solusi, kita coba seenggaknya kepo, meskipun kita nggak bisa banyak bantu. Ini memang karena beberapa momen atau beberapa case ini kita nggak bisa atau gagal merangkul mereka ini karena kitanya juga sendiri nggak mau peduli. Banyak kejadian model itu. Harusnya sih memang kita rangkul, mau nggak mau, karena memang satu persatu atau satu orang dengan orang yang lain ini berbeda kendala di situ. Ini kan kalau Pak Alfian tadi melihatnya dari sudut pandang yang jika kamu leader, ada beberapa tim yang merasa down, maka pakai treatmentnya dari yang disampaikan Pak Alfian. Tapi kalau dari saya lebih ke yang untuk teman-teman atau untuk kadang-kadang saya sendiri, mungkin juga Pak Alfian juga ngalami. Bahkan orang-orang lama, caranya biar tetap on track, terus kemudian balik lagi ke jalur yang benar. Yo ingat dulu tujuanmu masuk sini ngapain? Kasih motivasi. Iya, kalau saya sendiri pas saya down, pas saya males lah mengulang-ulang pekerjaan yang sama tiap hari terus selama bertahun-tahun, pasti ada bosannya lah. Cuma balik lagi, saya dulu tujuan saya masuk perusahaan ini apa ya? Dapat gaji kah? Oke, sekarang dapat gaji. Dapat ilmu kah? Oke, sekarang dapat ilmu. Dapat nyaman kah? Kamu nyaman nggak? Jadi untuk tetap menjaga biar on track pada saat sudah capek, sudah mau saya bosen nih, ya kembali lagi ke niat awalnya dulu. Kesini mau ngapain, kesini mau dapat apa, itu sih kalau dari saya. Berhubung kita masa pandemi ini sudah di endemi, adakah case-case tertentu pada saat transisi pandemi ke endemi? Gila sih. Iya benar. Kalau kita ngomong pandemi ini kayak rasanya apa ya? Karena memang justru kalau kita ngomong nggak siap, ya semua orang nggak siap. Di hampir di seluruh dunia pun nggak siap. Kecuali Korea Utara kemarin ya, yang terakhir kena ya. Pandemi ini dari sisi semua, sisi emosional, sisi finansial, sisi empoweringnya, semuanya dikuras habis-habisan. Kita disuruh. Sorry kalau motong. Jadi yang paling, kalau dari aku Pak, yang paling teringat dan sampai sekarang masih kita nggak, terutama saya nggak percaya saya bisa melakukan itu. Waktu masih di Ponorogo Pak. Ponorogo bulan ini promotor yang stay harus cuma segini. Jadi ada sekian puluh promotor yang harus itu sayang. Tapi itu adalah kebijakan yang saya juga angkat topi sama pusat lah, sama SQ lah. Itu beberapa kebijakan yang hampir kita nggak pernah berpikir. Benar. Kalau perusahaan ini ya model kayak istilahnya perusahaan-perusahaan lain, kita belum tentu di posisi kemarin ini. Jadi pasti ya dirumahkan lah. Pasti
Ya itulah pokoknya. Pasti kita sudah punya gambaran, kita bakal dipecat lah, kita bakal. Cuma dengan kondisi kemarin ini terus tiba-tiba ada aturan masuk separuh, besok masuk lagi, ada shift-shiftan model kayak gitu. Aku hampir thank you lah. Thank you boys. Keren. Iya, keren. Ya gak pernah kebayang. Kemudian mereka masih punya solusi yang benar-benar ingin memperjuangkan kita juga dengan gak cuma melihat dari satu sisi di bisnisnya. Bisnis harus cuan. Bukan itu yang malah dilihat sama orang-orang di atas ini. Benar. Jadi kalau masalah pandemi, endemi ini, wih keren sih, gokil. Solusinya. Gokil dan memang ya kembali lagi kita harus kayak apa ini. Kembali ke keluarga lah. Ya kebetulan keluarga besar kita Oppo. Sudah kita nggak ada solusi. Tepuk tangan dulu. Kalau dari Pak Ubed sendiri, mungkin ada yang berharga. Pandemi yaitu tadi saat kita harus ngotak-ngatik yang sebelumnya kan kita nggak pernah ambil keputusan sebesar ini. Terutama itu kalau nggak salah saya baru setahun Pak jadi RM. Iya. Jadi saya baru setahun jadi RM, lalu harus melaksanakan keputusan yang ya kita nggak munafik lah, pasti itu keputusannya nggak familiar, nggak bisa diterima semua orang. Tapi ya karena memang sudah diatur sama pusat, terus kemudian ada solusi juga yang harus kita jalankan, itu malah kita rekor Pak ya kalau nggak salah Surabaya di bulan 7 itu penjualannya malah rekor. Justru malah rekor. Jadi pada saat semua perusahaan kolaps nggak karu-karuan, justru malah Surabaya bukan kolaps sih. Kita baik-baik saja, cuma kita menyesuaikan. Perusahaan lain kan bingung nih, nggak ada income, nggak ada apa segala macam. Itu balik lagi kayak yang tadi, maksudnya kita ini kayak ngatur promotor jam kerja tapi mereka ini kan nggak dibayar kemarin ini, ceritanya nggak dibayar, tapi mereka tetap masuk. Itu saya ada merinding Mbak waktu meeting meeting leader nih, meeting leader. Karena kebijakan dari perusahaan adalah sehari kerja sehari enggak. Kalau benar. Leader ya sehari kerja sehari enggak. Oke teman-teman leader, kita nggak maksa teman-teman harus kerja terus. Ini ada kebijakan satu kerja sehari kerja sehari enggak. Untuk GP kita juga sudah menyesuaikan. Karena emang nggak karu-karuan waktu itu nggak ada orang lewat, toko juga sepi, all brand juga turun, mau nggak mau kan. Tapi di luar dugaan, semua leader waktu itu yang di area Ponorogo, terus Pak gak ngurusi WFH, saya akan tetap masuk. Wow. Ini merinding loh cerita. Harus diberi apresiasi gitu Pak. Thank you. Jadi ceritanya pandemi endemi ini begitu luar biasa, bahkan semuanya tetap selalu gimana ya? Tetap dalam satu tujuan nih. Setelah endemi berakhir, kita udah diingetin juga endemi telah berakhir. Ini harapan-harapan yang akan disampaikan dari Pak Ubed sama Pak Alfi ini bagaimana? Di masa endemi ini ya, kalau kita ngomong endemi, kita juga sudah mulai dibiasakan. Kemudian kemarin juga sudah ketok palu dari Pak Jokowi, sudah bisa lepas masker di area umum. Kemudian kita nggak perlu jaga jarak, pengecekan namanya swab waktu naik pesawat. Ini kita rasa memang sudah mulai longgar dan sudah harus dibiasakan, tapi dengan syarat memang kitanya juga harus tetap istilahnya aware, terus kemudian lebih peduli sama kesehatan, terutama keluarga kecil kita juga ya. Harapan saya di endemi kali ini kita nggak bisa tetap nerima dengan ya cukup segini aja, kita nggak bisa model kayak gitu. Kita harap di Huluwa di tahun 2022 ini kita lebih survive, kita lebih bisa tunjukin kualitas kita bisa lebih berprogres semaksimal mungkin, kita bisa banyak mengeluarkan inovasi-inovasi, terutama di brand-brand yang masih kurang kayak Full Moon, kemudian BNB, ada Janti Cargo yang masih tersendat-sendat. Semoga di tahun 2022 ini ada perbaikan dan selalu progres. Gitu kalau dari saya. Dari Pak Alfi sudah, sekarang Pak Ubed, monggo silakan. Dari saya,
harapan saya sebenarnya cuma simple sih. Di pandemi ini kita seolah-olah ditidurkan oleh keadaan. Jadi cara kita jualan yang dulu sebelum ada corona ini menggebu-gebu, terus ada gerbek pasar, ada belusuan, ada event dan lain, begitu ada corona, ada pandemi plus, itu hilang karena emang nggak bisa. Selesai itu, yang balik lagi harusnya seperti sebelum era pandemi, harus balik belusuan lagi, harus ngundang user walk in lagi, kembali waras Ke habitnya. kembali ke jadi nggak melanjutkan kehidupan yang di saat pandemi, tapi balik sebelum pandemi kita ngapain, yang biasanya untuk teman-teman sales yang biasanya sehari visit lebih dari 5 toko, harusnya ya visit lebih dari 5 toko, sama nggak ada perubahan sama sekali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pandemi ini merubah pola user di sisi pembelian, terus sisi pendekatan user mau beli handphone ini seperti apa. Nah itu pasti saya yakin dari perusahaan, terutama dari Oppo itu juga pasti ada strateginya. Yang tidak pasti atau yang belum pasti mengikuti perubahan itu adalah kita. Maksudnya kita juga harus ngikuti nih perilaku user ini seperti apa, terus kemudian perilaku konsumen ini seperti apa. Karena itu juga merubah. Kalau dulu orang lebih suka langsung ke toko, cari handphone, cari barang. Kalau sekarang mungkin mereka lebih suka scroll di sosial media. Nah itu yang harus kita adaptasi. Ya nggak cuma saya, nggak cuma teman-teman sales, tapi semuanya dari lini mulai dari paling atas sampai yang paling bawah. Cuma itu tok sih, selalu mengikuti zaman, terus berinovasi. Kalau di budaya perusahaan itu namanya mengejar kesempurnaan. Itu sih. Baik, dari tadi kita sudah dengerin perjalanan dari mulai histori, dari tantangan yang sudah dilalui waktu endemi sampai endemi, momen-momen yang berharga bersama semuanya, pastinya keluarga besar Oppo. Selanjutnya, motivasi yang bisa diberikan nih dari Bapak Alfi sendiri. Motivasi, sebetulnya kalau motivasi ini yang paling ulung motivator kita, Bapak Ubed. Cuma kalau dari saya sendiri sih pribadi, motivasi yang selalu tak pakai tadilah keras pada diri sendiri dulu, baru kerja keras. Karena kita nggak bisa nuntut hasil, kita nggak bisa nuntut apapun itu yang di circle kita kalau kita sendiri belum siap. Kalau kita sendiri belum disiplin, harus nuntut orang lain dulu disiplin, kayaknya kita belum patut di sana. Kita harus keras sekeras mungkin. Jadi biasakan diri kita sendiri ini nggak melulu terus komplain, nggak melulu sambat, nggak terus menerus menyerah pada keadaan. Karena kalau kitanya sendiri sudah siap, kita bakal bisa atau nyiapin orang lain, handle area besar, handle apapun. Kalau kitanya sudah siap dan kerja keras pasti bisa. Itu dari saya. Thank you. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata motivasi dari Bapak Ubed. Silahkan. Sebenarnya bukan kata motivasi sih, tapi lebih ke, karena gini, menurut saya motivasi itu ya percuma lah kita dengar kata-kata motivasi, kita baca motivasi kan pasti sering iya, di betul. TikTok seret muncul motivasi bagus, tapi kita tetap rebahan, tinggal copy dipakai status WA, seolah-olah kita termotivasi padahal nggak sama sekali. Karena sebenarnya motivasi itu yang paling kencang itu ya dari kamu sendiri. Kamu pengen nggak? Kalau nggak pengen ya nggak. Cuma yang tetap tadi seperti yang tak bilang di awal tadi, kalau yang sampai saat ini masih kita pegang, yang masih saya pegang, ya jangan pernah lupakan niat awal. Kamu gini ini untuk apa? Kamu gini itu untuk dapat apa? Untuk ngapain? Kamu berproses, kamu berangkat pagi, pulang sore, di tengah-tengah istirahat, tujuannya ngapain? Ngisi waktu luang kah? Dapat uang kah? Atau membahagiakan orang-orang yang nunggu gajimu misalnya? Jadi harus ada apa ya, minimal mimpi jangka pendek lah. Ini flashback lagi ya. Dulu zaman saya promotor itu saya mesti mikir nih, dalam 1 bulan ini saya harus dapat uang misalnya 5.200.000. Itu pasti tak set di awal, memulai berdasarkan akhir. Tak set di awal 5.200.000. Oke, 5.200.000 caranya gimana? Sistem perhitungan gaji saya pelajari. Jadi di week ketiga saya sudah achieve, saya sudah dapat 5.200.000. Seminggu terakhir saya santai. Karena tubuh kita juga begitu santai kan ya. Betul.
niat saya di bulan itu, niat awalnya adalah dapat 5.200.000. Sudah dapat, sudah bulan depan ganti lagi. Pada saat 1 tahun 6 bulan saya jadi promotor, mimpi saya ubah, niat awal saya rubah. Jadi nggak jadi promotor tapi naik 1 level, yaitu jadi trainer waktu itu, minimal leader lah. Waktu itu ada lowongan di trainer. Di trainer pun juga saya mengubah lagi mimpinya jadi apa sampai di sekarang ini. Jadi untuk teman-teman dan untuk mbaknya juga barangkali jangan pernah lupakan niat awal. Kamu di sini mau ngapain? Kamu di sini untuk siapa? Kamu di sini untuk pengen dapat apa? Itu sih kalau dari saya. Oke, luar biasa. Closing dari saya atau dari Bapak berdua? Nah, wis gitu. Wes gak perlu speak kan aku.